di Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus aktif di Indonesia. Penting untuk melihat perkembangan COVID-19 dari sisi kasus aktif, karena kasus aktif menunjukkan beban penanganan COVID-19 saat ini yang harus terus ditangani dengan baik agar seluruhnya dapat sembuh dan menghindari kematian semaksimal mungkin. Kabar baiknya di tingkat nasional per tanggal 1 Agustus lalu, untuk pertama kalinya di tingkat nasional agar seluruhnya dapat sembuh dan menghindari kematian, menunjukkan penting untuk melihat menyampaikan perkembangan kasus aktif. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus aktif di Indonesia. Penting untuk melihat perkembangan COVID-19 dari sisi kasus aktif, karena kasus aktif menunjukkan beban penanganan COVID-19 saat ini yang harus terus ditangani dengan baik agar seluruhnya dapat sembuh dan menghindari kematian semaksimal mungkin. Kabar baiknya di tingkat nasional per tanggal 1 Agustus lalu, untuk pertama kalinya kasus aktif mingguan mengalami penurunan setelah lonjakan kasus pada akhir Juni lalu. Kasus aktif yang pada tanggal 25 Juli lalu sejumlah 573.903 kasus, turun menjadi 535.135 kasus pada tanggal 1 Agustus. Sebelumnya kasus aktif mingguan terus mengalami kenaikan. Penurunan jumlah kasus aktif ini menunjukkan bahwa kesembuhan bertambah lebih banyak daripada kasus positif baru. Tentunya ini tidak akan terwujud tanpa pengorbanan dari para tenaga kesehatan yang setiap harinya melayani pasien COVID-19 dan memastikan pelayanan terbaik diberikan kepada seluruh pasien, serta kerjasama yang baik antara seluruh unsur pemerintah daerah dalam berkoordinasi penanganan dini COVID-19, pengawasan pasien isolasi mandiri, serta pengawasan dan penindakan tegas pada pelanggar protokol kesehatan. Penurunan kasus aktif ini paling banyak dikontribusikan oleh 5 provinsi yang mengalami penurunan tajam pada kasus aktifnya, yaitu DKI Jakarta yang turun 48.139 kasus, Banten yang turun 12.560 kasus, Jawa Barat yang turun 6.595 kasus, Jawa Tengah yang turun 5.526 kasus, dan Kalimantan Tengah yang turun 2.485 kasus. Saya apresiasi seluruh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dari kelima provinsi ini yang telah bahu-membahu menurunkan kasus aktif. Tentunya penurunan ini harus terus dipertahankan dengan kasus aktif di tingkat nasional yang saat ini masih mencapai sekitar 500.000 kasus, maka perlu upaya kolektif seluruh daerah dalam menangani pasien COVID-19 di wilayahnya agar segera sembuh. Dan perlu diingat, kematian juga dapat mengurangi kasus aktif, namun bukan itu yang ingin kita capai. Penurunan kasus aktif harus diupayakan tercapai karena kesembuhan yang tinggi. Jika dilihat pada sebaran 514 kabupaten kota di Indonesia, sebagian besar wilayah di Indonesia yaitu 63,13% atau 324 kabupaten kota, ini memiliki kasus aktif antara 51 sampai 1.000 kasus. Artinya, jika pemerintah daerah dan masyarakatnya berupaya sedikit lagi untuk menurunkan kasus, maka kasus aktif akan lebih cepat untuk segera berubah menjadi kesembuhan. Yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 25,49% atau 131 kabupaten kota yang memiliki lebih dari 1.000 kasus COVID-19. Dari 131 kabupaten kota tersebut, sayangnya masih didominasi oleh kabupaten kota dari Pulau Jawa dan Bali. Artinya penurunan kasus positif memang harus terus dipertahankan, namun kasus aktif yang ada juga harus terus ditekan. Dan ini tentunya memerlukan upaya yang besar agar kesembuhan juga semakin tinggi. Sebanyak 83 dari 131 kabupaten kota tersebut berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, mohon diperhatikan pada layar
terdapat daftar nama dari 50 kabupaten kota dengan jumlah kasus aktif tertinggi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa Jawa Barat menjadi penyumbang kabupaten kota terbanyak yang memiliki kasus aktif tertinggi, yaitu 11 kabupaten kota, disusul Banten dan Jawa Timur masing-masing 6 kabupaten kota dan DIY 5 kabupaten kota. Secara nasional, 5 besar kabupaten kota yang memiliki kasus aktif tertinggi adalah Kota Depok dengan jumlah 27.389 kasus aktif, Kota Bekasi dengan jumlah 22.674 kasus aktif, Kota Bandung dengan jumlah 15.151 kasus aktif, Kabupaten Bantul dengan jumlah kasus 14.760 kasus aktif, dan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah kasus 11.180 kasus aktif. Yang juga perlu menjadi perhatian adalah lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 2.300 kasus. Padahal pada akhir bulan Mei lalu, sebelum lonjakan kasus terjadi, jumlah kasus di kabupaten kota ini hanya berkisar antara 400 sampai dengan 1.000 kasus saja. Seperti yang terlihat di layar bahwa di Pulau Sumatera terdapat 7 kabupaten kota dan di Pulau Kalimantan terdapat 4 kabupaten kota, Sulawesi ada 2 kabupaten kota, Papua ada 2 kabupaten kota, serta Bali, NTT, dan Maluku dengan masing-masing 1 kabupaten kota yang masuk 50 besar penyumbang kasus tertinggi. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing. Kepada seluruh gubernur, mohon untuk dapat memantau data COVID-19 di provinsinya, sehingga selalu terpantau kabupaten kota mana saja yang mengalami kenaikan baik kasus positif, kasus aktif, maupun kematian, karena hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi lonjakan kasus. Masih tingginya kasus aktif pada wilayah ini perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi penanganan COVID-19 di kabupaten kota tersebut bersama dengan bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya yang terkait. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kendala dan penyebab yang perlu untuk segera diperbaiki agar kasus aktif dapat segera berubah menjadi kesembuhan. Misalnya, jumlah tenaga kesehatan yang kurang, tempat tidur rumah sakit atau isolasi terpusat yang kurang, pasokan obat-obatan atau oksigen yang tidak memadai, atau RT/RW yang belum berkoordinasi dalam penanganan dini maupun pemantauan isolasi mandiri warganya. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan, disertai koordinasi dengan pemerintah pusat bila diperlukan. Turunnya kasus aktif di tingkat nasional tentunya dapat dipertahankan jika kabupaten kota yang masih menjadi penyumbang tertinggi ini segera memperbaiki situasi penanganan COVID-19 sesegera mungkin, dan penurunan kasus aktif di 50 kabupaten kota ini akan menjadi kunci penting dalam penurunan angka positif nasional, dan Satgas yakin 50 kabupaten kota ini mampu melakukannya asalkan konsisten dalam bekerja keras menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan dan meningkatkan angka kesembuhan. Dalam minggu-minggu di bulan Agustus, di mana kita akan segera memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, saya harapkan semua daerah dan setiap elemen masyarakat yang menjadi bagian di dalamnya dapat meningkatkan semangat dan kerja keras agar bangsa kita segera merdeka dari pandemi COVID-19.